Kebetulan aku mulai karir aku di TikTok. Itu juga dibantu temen aku Reina. Pas aku mulai terjun di dunia entertainment. Dan sebenarnya kalau soal nyanyi itu it's been a hobby of mine dari sejak aku kecil. Aku emang udah suka nyanyi dan juga suka sama musik. Jadi emang itu adalah sebuah hobi aku dari masa kecil. Cuman aku baru memberanikan diri untuk memposting konten. Aku bikin cover di TikTok tuh sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi emang it's a hobby yang aku udah suka dari kecil. Cuman awalnya tuh aku cuman iseng doang, cuman nyoba-nyoba. Karena emang aku dulu ngefans banget sama One Direction. Sama juga Justin Bieber, Ariana Grande gitu-gitu kan. Terus aku juga iseng nyoba dan ternyata I found a really deep love and passion with singing and music. Sebenarnya ini adalah ide dari tim aku ya, tim kita. Jadi emang karena makna dari lagu tersendiri itu sangat-sangat powerful dan nggak terduga gitu. Orang-orang kalau denger lagunya itu mereka bakal mikir ini love song pada umumnya, tapi kalau diperhatiin liriknya dan short filmnya juga, ini kalian bisa lihat bahwa it's something that's unexpected, sebuah plot twist juga, dan pokoknya sesuatu yang kalian gak expect dari aku. Ide lagunya Sunday, emang bener-bener direpresentasikan dari film tadi ya? Betul. Lu tega banget sama anak orang deh. Emang itu kisah nyata atau emang itu ada di recreate atau gimana? Sebenarnya fun fact ini sebuah true story. True story. Siapa? Lu? Kamu? Iya, aku. Oke. Jadi ini dari sebuah kisah yang selama ini nggak semua orang tahu, akhirnya dibuat di sebuah short film. Dan lagu tadi pun juga mewakili true story tadi. Betul. Benar. Dan yang nulis kamu sendiri atau bagaimana tim yang nulis lagu ini? Yang nulis, puji Tuhan aku dibantu sama tim yang sangat bagus juga. Mereka duduk di sini. Boleh berdiri dong. Ya, ini lihat mereka. Silakan. So we worked really hard to put this song together. Thankfully, Caleb J dan juga KB mereka langsung dapat vision aku dan kita langsung sefrekuensi, langsung sepemikiran soal lagunya juga. Kita sempat ada workshop session dan juga storytelling session. Dan langsung pas aku denger demonya pertama kali itu aku langsung rasa connected to the song. Bukan cuman karena ini lagunya based on a true story, karena ini cerita aku sendiri, tapi juga karena dari segi instrumentalnya, terus genre-nya dan juga lyrics yang dipakai itu semuanya relate. Dan aku rasa nggak relate ke aku doang, tapi juga bisa relate ke anak-anak Gen Z ya, bisa dibilang kayak masa yang sekarang. Mungkin banyak yang juga bisa relate dengan cerita ini. Masih belum yakin ya mau menentuinnya apaan. Masih bingung jadi atau enggak ya nih. Anyway, tapi dengan sebuah karya musik kemudian jadi sebuah karya visual yaitu short film. Ini apakah ada peran sang ibu manajer / produser bernama Cecil ini? Ada. Mungkin saya bisa cerita dikit sama rekan-rekan media juga. Ini behind the story dari kenapa akhir memutuskan jadi tidaknya jangan cuma jadi video klip aja deh. Yang muncul tiba-tiba bikin deh sebuah short film dari lagu Sunday. Cecil mungkin bisa menceritakan di balik ibu manajer. Iya, nggak apa-apa ya. Kita kebersamaan kayak kita akan menjelang Olimpiade, kita ada estafet. Sebelum menjawab, mewakili Prince dan tim, kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman media dan semua yang hadir untuk special screening. Kalian ini adalah orang-orang yang paling special di hidup Prince, yang the first people who can witness this music video. So sebenarnya sih kalau dari direction dan kenapa akhirnya kita memutuskan untuk bikin short film instead of mungkin music video atau video lirik atau apa, karena ingin mengekspos kayak yang tadi Mas Imam sempat ngomong juga, kayak mungkin banyak teman-teman media di sini yang istilahnya tahu Prince kayak TikToker cowok yang Korea itu loh gitu kan. Ini bener-bener nih gue beri nih kayak look at that gitu, look at this, Prince can sing, Prince can act, bisa dilihat tadi. Dimana juga Prince di tahun ini ada banyak film dan juga series yang dia terlibat, jadi kayak sekalian, dan kebetulan dia ternyata mencintai dunia seni peran juga, jadi kayak Prince
kayaknya sayang nih apalagi lagunya yang udah dibikin dengan bagus oleh Abe dan Caleb J. Kayaknya sayang nih kalau misalnya it's just a music video. It should be a short film yang kayak orang bakalan baper-baper kayak gitu dan emang karena kan sekarang istilahnya juga lagi rising kan yang kayak film Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih ngobrol lebih jelasin dari sisi itu, cuma ya itu directionnya pengen showcase lebih lagi what can Gabriel Prince offer. It's more than just a face. Wah, kita tepuk tangan dong buat Group Manager. Kita harus bikin sesuatu yang beda dari video klip yang lain, which is kita secara production dan manajemen event juga emang selalu mengusung tema naratif drama kan. Karena kita yakin kalau drama itu something yang orang bisa lebih relate dan lebih emotional bondingnya lebih banyak lah ya. Yep. Kalau cuma video-video bagus doang kan pasti udah banyak. Jadi emang kita dari awal emang decide kita harus drama nih. Terus waktu Abe jadi nih kita waktu itu dengar demo, wah ini bagus banget nih. Kita akhirnya ada development team kami dari Creative Kucing bikin ceritanya based on lyrics sebenarnya dan kita based on lyrics ya. Kita diskusi juga sama Prince. Terus kan biasanya kalau drama itu kan kalau friend zone, bukan friend zone, sister zone. Kalau kata Prince itu bukan friend zone. Ada baru lagi lah. Lu makin bikin rumit ya hidup zaman sekarang. Ada lagi sister zone ya. Sister zone. Sis. Biasanya yang terjadi itu kalau friend zone itu kan cowok yang nembak. Kalau friend zone tuh cowok nembak. Ceweknya yang nolak. Ceweknya nolak dan mempertahankan jadi friend zone. Tapi ini yang bikin menarik adalah ini kita balik nih. Ceweknya yang nembak. Ceweknya nembak. Cowoknya jual mahal kayak Prince ya. Oke. Jadi sister zone. Oh ya, platonik ya. Oke, jadi gitu ya sister zone itu. Kemudian ada hal-hal tertentu nggak sih yang langsung pikir, oke, ini lagunya Sunday tentang sister zone, kemudian Prince. Ada nggak poin-poin yang langsung menjadi yang mesti diangkat adalah A, B, C, D? Nggak ada sih, waktu itu kita ada beberapa kali drafting sih sebenarnya secara skrip ya, sampai akhirnya jadi seperti ini sih. Dan memang ada diskusi, sebenarnya nggak terlalu lama juga ya diskusinya sih. Cepet sih. Oh ya, ini ada pemainnya juga. Nicole! Hai, bener Nicole Parau. Boleh berdiri dong, besok ngeliat. Kenal sister zone ya? Iya, di friend zone. Pengen sister zone banget kayak begini. Ya ampun. Itu kan speak Indonesia? Bisa dong. Ya udah, alhamdulillah bagus, bisa juga ya udah. Bagus. Tapi ya anyway, kenapa memutuskan pakai bahasa Inggris the whole story? Even though ada lirik juga in English ya. Mungkin Prince? Oke. Jadi kebetulan ini something special juga sebenarnya. Jadi I'm very blessed dan juga sangat-sangat bersyukur karena aku punya fanbase yang mendukung banget dan fanbase aku nggak hanya di Indonesia doang. Aku sering lihat komen aku di TikTok, ada yang nyapa dari Brazil misalnya, ada yang dari Philippines juga. Jadi aku pingin membuat sebuah karya yang semua orang bisa nikmatin dan understand juga ya, of course. Dan juga karena message dari lagu ini sangat-sangat powerful dan dari short filmnya juga seperti yang aku ceritain tadi, it's something that you don't expect dan juga meaningnya sangat powerful juga. Aku pengen semua orang bisa ngertiin filmnya dan juga lagunya dan dapat feelingnya juga. Gitu. Kalau untuk mungkin aku jawabnya untuk proses syuting musik videonya ya. Jadi sebenarnya kita tuh syutingnya 2 hari untuk musik videonya. Dan kebetulan prosesnya ya puji Tuhan sangat-sangat lancar. Kita juga maksudnya milih lokasinya juga sesuai dengan image yang kita udah buat juga. Jadi everything went well, puji Tuhan. Dan juga I'm very grateful karena temen aku Nicole, dia juga sangat-sangat membantu aku dapet feel-nya untuk karakter kita masing-masing di short film ini. Dan untuk yang berikutnya dari Cecil atau dari George, silakan. Mungkin tadi buat jawab pertanyaan tadi, kita yang udah kita decide sebelumnya itu adalah format naratif dramanya. Memang waktu itu kita masih nunggu lagunya tuh liriknya kayak apa ya, baru dari situ kita bikin ceritanya dari lirik sih. Kalau tantangannya tuh pasti kita harus berani motong lagunya lagi sih. Jadi mau lagunya kita swear lagi pasti itu agak susahnya di situ memang. Jadi berarti nanti emang there's no like video clip. Emang semuanya langsung 13-14 menit short film music video ini untuk Sunday ini. Oke, baiklah. Sebenarnya iya, kita ada sesi workshop dulu dan kali ini proses aku dengan Kak Caleb dan juga Kak Abe agak beda sama lagu aku yang sebelumnya karena kita sempat ada
sebuah storytelling session ya. Jadi itu baru pertama kali aku ngalamin hal seperti itu. Aku juga kaget karena this is the most involved I've been in terms of working with my song juga. Dan sebelum kita mulai storytelling sessionnya, kita juga sempat ada session di mana aku masukin semua lagu favorit aku di dalam playlist gitu. Jadi kayak pokoknya semuanya ngulik ya dari aku. So idenya juga seperti yang aku sempat mention tadi, it's based on a true story. Jadi kita sempat bisa dibilang kayak curhat, ada curhat session, kita ngobrolin soal apa yang lagi terjadi di dalam hidup aku. Dan kebetulan tuh momennya pas banget karena waktu aku mau bikin single ini emang this situation just happened in my life. Jadi emang benar katanya Kak George, ada yang nembak aku. Terus aku nggak tahu cara responnya gimana dan akhirnya dibikinin lagu. Dan kenapa judulnya Sunday? Sebenarnya ini juga fun fact juga. Nah, kejadiannya itu di hari Minggu. Tapi pas aku setelah sesi curhat kita, aku sama Kak Alif sama Kak Abe, itu mereka pas ngirimin filenya dan liriknya, itu judulnya langsung ditulis Sunday sama mereka. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah coincidence yang tak terduga, tapi semuanya it just fits so perfectly, everything went together so perfectly, dan aku juga sangat bersyukur aja karena maksudnya kayak it all just went the way that I planned from the start gitu. Terima kasih. Sebenarnya itu sering banget dapat pertanyaan ini karena emang tahun lalu kebetulan aku emang nyoba banyak banget profesi karena aku juga masih termasuk baru di dunia entertainment, dan mumpung momennya lagi bagus dan aku lagi pengen explore, aku nyobain semua hal yang aku tertarik gitu. Jadi kalau ditanya lebih suka modeling, nyanyi, atau acting, aku pilih semuanya untuk sekarang. Tapi yang pastinya feelingnya tuh beda. Kalau misalnya aku modeling, aku suka karena aku bisa sekalian belajar cara foto yang bagus dan dapat angle yang bagus juga. Kalau nyanyi aku bisa menceritakan sesuatu, talk about my feelings juga, dan dibikin lagu biar semua orang juga bisa dengerin dan ngerasain hal yang sama, dan juga mungkin ada yang bisa relate juga. Kalau film pastinya juga beda karena aku memerankan karakter lain, dan kerja kerasku dan juga pemain-pemain yang lain dan juga tim-tim yang lain itu semua tertunjuk di layar yang besar seperti ini gitu. Jadi semuanya sih. Sementara waktu kalau ada pintu terbuka kesempatan, kenapa nggak diambil? Yes, Iya, betul. ada momen untuk berkembang diri. Tapi jangan MC ya. Iya. Kalau MC gimana ya? Oke, dari Ibu Manajer mungkin bisa menjawab untuk kedepannya Prince apa nih? Bisa menambahkan? Oke, Prince dan juga Cecil deh. Ya, aku nambahin satu terus aku lempar ke Ibu Manajer ya. Iya. Jadi project terdekat aku yang I'm quite excited about itu sebentar lagi aku bakal rilis clothing brand. Jadi dari ada juga clothing brand. Ada juga. Oke, baiklah, jadi entrepreneur juga. Baiklah. Jadi dari tahun lalu aku emang kalau dibilang interested sama fashion, aku lumayan tertarik dengan fashion juga, dan aku emang pingin bikin sebuah clothing brand karena aku lihat setiap aku posting outfit di social media misalnya, aku lihat ada some of my fans yang suka repost foto-fotonya, terus mereka nyari tuh misalnya baju aku dari mana atau celananya dari mana, terus mereka bakal nulisin merek-mereknya, terus juga nulisin harganya juga. Jadi aku mikir daripada mereka nyari seperti itu, mendingan aku bikin clothing brand sendiri. Jadi dari tahun lalu aku ada kolaborasi sama tim Nawa namanya, sama teman-teman aku juga, dan kita bikin vision untuk buat sebuah clothing brand. Dan itu aku juga terlibat dalam proses workshopnya dan juga desain juga, dan visionnya semuanya dari aku juga. Jadi gitu. Ada yang mau ditambahin? Ya, Ibu Manajer silakan ya. Ini nih kayaknya endorsernya nih. Kayak one stop shopping banget nih kayak ini. Bukan. Nggak, jadi kan ya dimulai dengan bahasa Inggris ya. Maksudnya kan kayak Prince tuh pernah ngomong kayak pengen ya apalagi era internet sekarang gitu, TikTok, YouTube segala macam kayak memudahkan dan
make it possible untuk Prince bisa go internasional. Jadi dengan adanya lagu bahasa Inggris ini, kemudian aku mencoba gimana untuk mengabulkan atau menjawab keinginannya Prince. Jadi kita akan mulai dulu dengan kita akan promo di Malaysia, Singapura, sama Philippines. Lagu ini akan kita touringin gitu, kita akan media visit di sana. Dan harapannya ya, kalau katanya Abe, langsung aja seal EP gitu. Wow, oke.